Qul, katakanlah, perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berkata, ya ayyuhalladzina hadu, hei orang-orang Yahudi, pisakni Yahudi, kelakuan orang Yahudi. In za'amtum, jika kalian yakin, atau ya yakinlah intinya, anakum auliyaullahi, bahwa sesungguhnya kalian itu adalah kekasih Allah atau orang yang dikasihi oleh Allah, min dunin nasi, bukan yang lain. Ya, jadi hanya orang Yahudi saja yang dikasih sayang oleh Allah, yang lainnya tidak. Ya iya. Ya itu kata orang Yahudi mengaku atau ya mengaku bahwa dia itu disayang oleh Allah sehingga dia tidak akan disiksa walaupun berbuat apapun. Pantas karena ya sekarang mereka itu ya Palestina digempur habis karena laku mereka itu diakui dilegalkan oleh Allah. Pengakuannya karena mereka dikasih sehingga nanti kalau mereka mati tidak akan disiksa oleh Allah hanya beberapa hari saja. Keyakinannya gitu. Patamannawul mauta, andaikan kalian benar-benar orang yang dikasihi oleh Allah sehingga kamu tidak akan disiksa di akhirat kelak, maka berangan-anganlah kematian. Atau berharaplah kematian in kuntum shodiqina, jika kalian benar dalam keyakinannya. Ya, misal ada orang yang merasa dirinya itu dikasihani oleh Allah sehingga dia tidak akan disiksa oleh Allah walaupun berbuat apapun, ya. Kenapa ketika dia sengsara di dunia tidak mau segera mati? Tidak mau segera mati. Kenapa? Wala yatamannauhu, dan mereka tidak akan pernah berangan-angan kematian. Ya. Kenapa? Wala yatamannaunahu abadan, selamanya tidak akan. Walaupun dia sengsara di dunia, lebih baik tetap hidup di dunia walaupun dia sengsara dengan perbuatannya daripada mati dia tahu sebenarnya akan disiksa oleh Allah. Ya, ngakunya saja dikasihani, tapi begitu sengsara di alam dunia dia tidak mau mati. Karena takut sengsara di dunia mah aya nulungan. Tapi sengsara di akhirat saha norek nulungan. Ya. Bima qaddamat aidihi. Bima dengan sebab kodamat yang telah dikerjakan aidihim oleh tangan-tangan mereka. Jadi sadar. Menyiksa orang Palestina itu adalah perbuatan dosa. Walaupun dia tertekan, terhimpit, tersegala rupa. Ya, tetap tidak mau mati, tidak menghendaki kematian dan akan disiksa oleh Allah dengan perbuatannya. Wallahu alimun bizzalimin. Wallahu, dan Allah alimun maha mengetahui bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Ya, terhadap orang-orang yang zalim. Mereka menghindari kematian, takut sebenarnya. Ya. Semua orang takutnya akan kematian. Yang merasa dikasihi oleh Allah juga takut, apalagi orang biasa, sehingga lari dari mati. Kul, katakanlah, inna mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafiruna, yang kalian hindari, minhu, dari itu mati. Ya, kita sakit, berobat untuk apa, Bu?
untuk sembuh atau menghindari mati. Nah, menghindari mati lah. Ayo, untuk sembuh atau menghindari mati. Kita lihat. Kalau kita berobatnya untuk sembuh, bagaimana ketika kita merasa diabaikan di rumah sakit? Lapor ke sana ke sini tidak? Berarti dia perginya ke rumah sakit bukan untuk mencari sembuh, tapi untuk menghindar mati. Dengar dulu nih nanti, dengar. Maksudnya kita kena teh, ya. Kita menghindari mati. Seperti tadi kan itu prolog, ya. Cerita dulu. Kita pergi ke rumah sakit tujuannya untuk apa? Untuk mencari sembuh atau untuk menghindar mati? Nah, kita mencari sembuh. Bagaimana ketika kita merasa terabaikan di rumah sakit kemudian meninggal, apa yang kita lakukan? Kan menuntut. Diabaikanlah, malprakteklah, ya kan? Padahal yang namanya mati, ya kan kita. Contoh, kalau kita menghindari mati, fa innahu mulaqikum. Maka mati itu akan mendatangi kalian semua. Ya dimanapun. Ya, dengan sakitnya kita lari ke sana, lari ke sini, dengan tujuan menghindar mati, mati tetap akan mendatanginya. Kalian lihat aja perilaku kita ketika kita pergi ke yang namanya rumah sakit bagaimana. Jadi intinya begini, kalau dia itu umat Islam yang berobatnya berarti mencari sembuh untuk ibadah. Kalau non-Islam pergi ke rumah sakit, dia pergi menghindari mati. Aku mah gitu. Ya kalau dikumahakeun dak embung. Ya. Summa turaduna ila alimil ghaibi. Summa teras kemudian turaduna. Kemudian turaduna dikembalikan kalian semua ila alimil ghaibi kepada Allah yang mengetahui akan hal-hal yang gaib. Wasyahadati dan akan dikembalikan kepada saksi-saksi yang telah menyaksikan perbuatan kita di alam dunia. Atau Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib dan Allah yang mengetahui hal-hal yang nyata, yang terang, yang kita lihat bisa. Ya, jadi kira apapun yang kita lakukan, baik perbuatan itu terang-terangan, nampak dilihat oleh teman kita, ataupun yang sembunyi-sembunyi, Allah mengetahui. Payunabi hukum, maka akan dikatakan kepada kalian, payuhbirukum, akan dikabarkan kepada kalian bima dengan apa kuntum yang ada kalian semua tak maluna kalian kerjakan. Jadi setiap pekerjaan ataupun apapun yang kita kerjakan akan Allah kasih tahu lagi kepada kita. Akan disebutkan nanti setiap individu akan diberi kitab catatan. Yang mana kitab catatan itu ada deskripsinya, ada videonya, Bu. Ya, transparan nanti terlihat. Ada potongan-potongan video short namanya, video kecil yang dibuat oleh Allah. Ya, jadi bukan hanya catatan kamu tanggal sekian berbuat A, tapi sekalian dengan videonya, Bu. Ya iya, iya semacam CCTV, tapi udah berbentuk video tiap detik, tiap second, ya, dengan megapiksel yang besar sehingga detil perbuatan nampak dengan jelas. Ya,
Ya iya, semua manusia. Allah tidak suka membuat video-video kecil bagi setiap perbuatan dosa manusia. Walaupun dosa itu bertumpuk-tumpuk, semuanya ada. Tidak akan tertinggalkan, ada di surat Al-Kahfi. Malihadal kitab la yugadiru sogirotan wala kabirotan ila ahsoha. Di kitab sanes, di ayat yang lain dikatakan bahwa kitab tersebut sangat transparan, Bu. Walaupun tertutup, nampak tertutup, sebenarnya lembaran demi lembarannya itu terbaca. Usah dibuka lagi. Kita yang melihat juga terlihat. Halaman sakit gitu, halaman sakit gitu, sudah terlihat nanti. Gitu. Dan tidak akan tertunda. Mali ada kitab la yugadiru sogirotan wala kabirotan. Kitab apa ini sehingga tidak tertinggal yang kecil dan yang besar, semuanya ada. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.